Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini Komunitas Kritis Indonesia akan mencoba mengupas dengan gamblang mengenai wabah corona atau COVID-19. Sumber dari BIN atau Badan Intelijen Negara, peneliti ITB, ilmuwan DIY, Fakultas Kedokteran UI, dan Fakultas MIPA UNS. Wabah corona ini dimulai wabah corona ini diteliti dari mulai pasien pertama sampai ke masa perkembangan sampai ke masa pemulihan. Ya. Pasien 0 atau pasien pertama kali ditemukan di dunia ini adalah orang Cina. Ya. Pertama kali yang kena virus corona ini adalah pria berusia 55 tahun di Wuhan, Provinsi Hubei. Itu pada awal November 2019. Biasanya kalau pas diumumkan itu berarti hitung-hitungannya kalau masa inkubasinya atau masa perkembangannya 14 hari, berarti tarik aja mundur 2 minggu. Jadi kalau di Cina itu diumumkan awal November, berarti itu sebetulnya awal mulanya itu Oktober, berarti pertengahan Oktober. Nah, jadi pertengahan Oktober orang itu kena, terus positif itu 2 minggu kemudian. Kalau pasien 0 di Indonesia itu ditemukan kalau nggak salah di Depok. Itu ibu-ibu usia 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Dia terpapar dari orang Jepang yang waktu itu kunjungan ke Indonesia. Terus dia ke Malaysia, terus teridentifikasi dia positif corona. Ya, jadi dia menularkan dulu ke ibu-ibu itu tadi. Itu awal mulanya. Itu diumumkan sama Jokowi 2 Maret. Ya, berarti tarik mundur 14 hari. Berarti itu bisa jadi pertemuan mereka itu Februari ya, pertengahan Februari. Ya, dari hasil penelitian itu dibagi 3. Yang pertama adalah penambahan maksimum total penderita per hari. Ya, penambahan maksimum total penderita per hari. Jadi ini dari mulai si ibu tadi nular ke saudaranya, temannya, terus nular. Saudaranya nularin lagi, temannya nularin lagi. Itu penambahan maksimum total penderita per hari sekitar minggu kedua. Ya, sekitar minggu kedua setelah penderita ditemukan. Ya, jadi kalau ditemukan pada tanggal 2 Maret berarti tanggal 16 Maret itu sudah mulai banyak. Ya, itu bisa sampai rata-ratanya 185 pasien per hari. 185 pasien per hari itu maksimum. Itu nanti kemudian menurun.
Terus yang kedua itu periode kritis. Ya, periode kritis itu adalah rentang waktu yang dihitung dari masa perkembangan virus dan masa penyebarannya. Jadi masa perkembangan virus itu yang tahu ilmuwan ya. Terus masa perkembangan penyebarannya itu biasanya ahli statistik. Dari sini ke sini ini nularkan berapa? Satu orang nularkan 4 orang nularkan 16, terus begitu. Jadi periode kritis ini di Cina sudah lewat. Kalau di Indonesia periode kritisnya jika ditemukan tanggal 2 Maret ya, berarti periode kritisnya itu 40 hari sampai 60 hari. Ini tadi di periode kritis berdasarkan sumber dari yang saya sebutkan di atas tadi. Periode kritis itu dari mulai pertama kali wabah itu ditemukan itu ada waktu 40 sampai 60 hari. Ya. Kalau di Indonesia tanggal 2 Maret berarti periode kritisnya itu antara tanggal 12 April sampai 2 Mei. Itu periode kritis. Jadi hati-hati nanti di situ. Ya. Lalu yang ketiga, estimasi waktu pemulihan. Estimasi perkiraan waktu pemulihan nasional, secara nasional ya. Itu menurut para ahli memakan waktu 120 sampai 150 hari. 120 4 bulan sampai 5 bulan. Kalau di Cina itu dilaporkan pertama bulan November, tinggal dihitung ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya, 5 ya. Itu maksimal pemulihan 5 bulan. 150 hari. Berarti kalau November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Makanya April ini Cina sudah berhasil menjinakkan atau melawan virus corona. Nah, kalau di Indonesia itu ditemukan pada awal Maret. Ya, awal Maret. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya. Berarti nanti estimasi waktu pemulihan di Indonesia itu maksimum untuk Agustus 2020. Ya, gitu. Jadi ingat-ingat yang tadi itu. Jadi kesimpulan dari penelitian tadi itu adalah satu, periode titik puncak jumlah pasien positif COVID-19 adalah bulan Mei. Ya. Itu periode titik puncak. Awal Mei, setelah itu menurun atau melambat. 2. Periode titik kritis itu adalah minggu kedua April sampai awal Mei. Itu jumlah pasien meningkat. Itu periode titik kritis. Setelah itu menurun. Ya, mungkin itu kemampuan dasar virus ya. Sampai nanti mungkin jadi vaksin itu ditemukan kan untuk berjaga-jaga supaya jangan ada wabah kembali. Itu vaksin ditemukan seperti itu. Kalau ini kan kerja secara ilmiah atau alamiah saja antara kekuatan virus dengan kekuatan imunitas tubuh manusia diadu tuh. Ya, itu butuh waktu sekitar seperti yang tadi saya jelaskan. Terus pemulihannya 120 hari sampai 150 hari, 4 sampai 5 bulan. Jadi bagi masyarakat jangan panik, jangan gundah, jangan bingung bahwa semua ini akan berlalu pada bulan Agustus.
Agustus itu clear semua. Ini menurut ahli. Ya, jadi tadi titik puncaknya itu nanti April Mei, ya kan. Titik kritisnya itu di awal Mei, ya. Titik kritisnya itu di awal Mei, ya, seperti itu kan. Itu yang perlu dipelajari. Itu secara hitung-hitungan ilmiah dan statistik, ya. Nah, catatan. Gejala terinfeksi itu tergantung kondisi tubuh. Kondisi tubuh ya orang yang terinfeksi biasanya akan semakin berat bagi penderita yang punya riwayat bawaan, riwayat penyakit bawaan. Misalnya jantung, paru-paru, asma, gula darah, darah tinggi, ginjal, dan lain-lain. Beda dengan orang yang nggak punya riwayat penyakit bawaan. Makanya banyak yang meninggal itu karena punya riwayat penyakit bawaan. Maka yang meninggal rata-rata persentasenya paling besar itu orang-orang tua. Ya, bukan berarti ini mengarah ke orang tua, tidak. Ya, karena anak-anak muda itu kadar kekebalan tubuhnya masih tinggi, semangatnya masih besar. Terus jika terinfeksi virus corona ini atau COVID-19 ini akan terasa sakit pada hari keempat. Ya, hari keempat itu akan terasa sakit dan akan parah pada hari ke-7. Itu akan parah. Sekarang masuk ke tips, ya. Tipsnya. Jadi tips supaya ini bisa segera terlewat. Wabah COVID-19 ini sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Ya, tapi tetap harus waspada. Mengapa? Jenis virus ini dengan cepat teridentifikasi. Artinya kalau sudah teridentifikasi itu bisa dipantau pergerakannya, bisa disiapkan penangkalnya, juga berikut dipersiapkan pembunuhnya. Jenis virus ini tidak terlalu mematikan. Tidak terlalu mematikan. Karena tidak berefek, begitu kena langsung mati. Jadi nggak usah galau, nggak usah gundah, nggak usah takut. Semakin takut semakin gampang kena. Terus yang ketiga, vaksin sudah diteliti dan akan diproduksi oleh 6 perusahaan farmasi atau perusahaan virus besar di dunia. Jadi virus ini biasanya ketika ada wabah, ya virus, ditemukan virus atau apapun, bakteri atau apapun pembunuh massal, itu vaksinnya ditemukan atau diproduksi itu sekitar 18 bulan dari saat itu. Itu kan butuh penelitian, butuh percobaan, butuh sumber-sumber bahan kimia dan lain-lain, butuh produksinya dan lain-lain. Nah, wabah COVID-19 ini tidak begitu menakutkan karena risiko kematiannya itu lebih rendah dibandingkan dengan risiko kematian akibat alkohol, akibat rokok, akibat kanker, apalagi akibat flu Spanyol. Ya, itu tadi tips. Terus yang terakhir nih, ini YKKI akan mengajak aksi lawan COVID-19. Ya, yang pertama
jaga kesehatan tubuh, jaga jarak aman dengan penderita atau orang-orang yang berada di sekitar kita yang diduga terinfeksi. Kan kita nggak tahu ya, dia entah dari mana, kita entah dari mana, ya kan. Itu saling menjaga jarak aja ya. Jadi aksi melawan wabah ini, satu, jaga kesehatan tubuh supaya kita terhindar dan jaga jarak. Terus yang kedua, jaga mental. Ya, jaga mental. Jangan ketakutan yang berlebihan, karena bisa menurunkan kadar kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh alami, karunia ilahi. Ya. Yang ketiga, tetap tenang. Jangan panik. Jangan share hoax atau berita-berita yang tidak jelas sumbernya, agar tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan publik, agar tidak menimbulkan ketakutan. Karena prinsipnya yang takut lebih mudah kena. Nah, kalau masyarakat Indonesia banyak yang takut, ya nanti banyak yang kena. Gitu. 4. Percayakan dan bantu pemerintah yang sedang giat bekerja melawan wabah ini. Berikan info-info penting kepada pemerintah. Ikuti semua petunjuk pemerintah. Taati aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau mereka nyuruh begini, ya kita harus begini. Kalau nyuruh begitu, kita harus begitu. Jadi biar nggak kacau. Kelima, satukan tekad, satukan semangat untuk bersatu melawan wabah COVID-19. Satukan tekad, satukan semangat untuk bersatu. Ini memotivasi ya, supaya kita bersemangat, kadar kekebalan tubuh naik. Ada virus, hajar. Yang keenam, selalu ingat, perjuangan hidup kita masih panjang. Apalagi jika kita memikirkan nasib anak cucu kita kelak. 7. Total sumbangan masyarakat peduli mencapai 80 miliar. Artinya gotong royong sudah mulai bisa digerakkan. Ya, jadi yang peduli nyumbang. Yang nggak punya uang ya taat aturan. Itu aja. Pemerintah sudah membagi 191.000 APD. Ya, alat perlindungan diri. Masker bedah 2 juta. Masker N95 itu 133.000 buah, dan ratusan ribu rapid test ke rumah sakit dan ke relawan-relawan dan tenaga medis. Lalu 16 provinsi sudah membentuk gugus tugas ya atasi wabah, dan pemerintah sudah siapkan bermacam-macam dana bantuan sosial. Artinya ini sudah sinergi gotong royong untuk melawan wabah corona. Sinergi gotong royong antara pemerintah, baik pusat, daerah, dan masyarakat, serta komponen masyarakat yang lain. Jadi tenang aja, kita nggak perlu panik, kita akan menang menghadapi virus ini. Oke? Ya, jangan panik. Oke, salam Pancasila, merdeka.